bakal lihat. Ini, kamu tuh nggak ini apa? Oh itu, kayaknya aku pernah lihat deh di aplikasi Timelines. Tuh, itu siapa ini? Contoh kalau kamu ke museum-museum gitu tapi nggak sempat. Nah, contoh Museum Suno Budoyo. Nah, isinya tuh kayak gini. Coba kita lihat ada apa aja di dalamnya. Nah, kayak gini, ada Aluto. Keren nggak? Keren sih. Pengen download deh. Tapi downloadnya di mana? Nah, downloadnya di Play Store. Oke. Nanti coba download lah. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan aplikasi Timelines. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mary Gabriela Madaun dengan NPM 240712830 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Joko Joko dengan NPM 240712831. Dan rekan saya yang satunya lagi. Perkenalkan, nama saya Indrina Resalika Yohana dengan NPM 240712821. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Timelines. Jadi, Timelines adalah aplikasi pendidikan sejarah yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar sejarah secara interaktif, inovatif, dan menyeluruh. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk membuat pembelajaran sejarah lebih menarik dan dapat diakses oleh semua kalangan, mulai dari siswa, guru, hingga masyarakat umum yang tertarik pada sejarah dunia. Masalah yang ingin diselesaikan dengan aplikasi Timelines. Yang pertama, minimnya metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Masih banyak informasi sejarah yang menggunakan metode konvensional, seperti membaca buku yang dapat membuat pengguna bosan. Kami membuat inovasi aplikasi dengan fitur kuis dan gambar yang membuat pengguna semakin tertarik. Yang kedua, kesulitan dalam menghubungkan sejarah dengan kehidupan nyata. Banyak masyarakat yang kesulitan mengaitkan sejarah dengan kehidupan nyata atau relevansinya dengan dunia saat ini. Sehingga, kami membuat solusi dengan menyediakan sarana penyebaran video sejarah, konten inklusif, visualisasi seperti peta sejarah, dan museum virtual yang dapat memperkaya pengalaman belajar. Yang ketiga, keterbatasan akses ke materi sejarah yang lengkap dan terpercaya. Masyarakat termasuk siswa dan guru seringkali kesulitan dalam mengakses informasi sejarah karena terbatas, tidak inklusif, dan tidak memberikan gambaran utuh tentang peristiwa sejarah dunia. Yang keempat, keterbatasan informasi sejarah dari perspektif global. Informasi sejarah dunia seringkali terbatas pada perspektif lokal dan nasional, sehingga mengurangi pemahaman masyarakat terhadap sejarah global dan perkembangan dunia secara menyeluruh. Dengan adanya peta sejarah yang memvisualisasi peristiwa maupun hal bersejarah lainnya dapat membantu memperluas perspektif masyarakat. Yang kelima, keterbatasan difabel dalam mendapatkan informasi sejarah. Aplikasi pendidikan sejarah belum sepenuhnya mendukung para difabel dalam mendapatkan pendidikan yang merata atau sama. Beberapa kegunaan dari aplikasi Timelines. Yang pertama, penggunaan AI untuk tanya jawab sejarah. Fitur ini berguna untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif. Pengguna dapat menanyakan topik sejarah dan mendapatkan jawaban secara individual. Sumber informasi sejarah yang komprehensif. Timelines menyediakan materi sejarah yang luas mencakup beragam museum, peristiwa, tokoh, seni, dan saintek di seluruh dunia. Kami menyediakan informasi berupa teks, video, gambar, peta inklusif, dan audio yang membantu para difabel untuk mendapatkan informasi yang luas secara mandiri. Yang ketiga, pembelajaran yang menarik dan interaktif. Aplikasi ini menyediakan elemen inklusif seperti kuis, museum virtual, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang lebih menarik daripada sekadar membaca artikel. Yang keempat, pembelajaran mandiri dan fleksibel. Timelines menyediakan kebebasan bagi pengguna untuk belajar secara fleksibel dan berkesinambungan, kapan saja dan di mana saja melalui mobile. Yang kelima, sumber untuk guru. Timelines menyediakan bahan ajar tambahan seperti video dan kuis yang dapat ditambahkan atau didapatkan sehingga memfasilitasi proses belajar yang lebih efektif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan flowchart dari aplikasi pendidikan sejarah yang kami persembahkan bernama Timelines. Flowchart ini kami buat untuk menunjukkan alur utama, mulai dari proses login, notifikasi, pencarian, akun, chat.ai, kuis, konten sejarah, video, maupun peta. Flowchart ini kami buat agar lebih memahami alur logis, memvisualisasikan fitur utama, dan juga memperjelas interaksi antara pengguna dan sistem. Langsung saja kita mulai di bagian yang pertama. Di bagian pertama ada bagian register dan login. Dimulai dari start, lalu aplikasi akan menampilkan halaman pilih bahasa. Lalu user diminta untuk memilih bahasa. Apabila sudah, aplikasi akan menampilkan halaman pilih kepentingan. Lalu user diminta untuk memilih kepentingan, ada dari sekolah dan juga internal. Apabila user memilih sekolah, aplikasi akan menampilkan halaman pilih status. Kemudian user diminta untuk memilih status sebagai siswa atau guru. Kemudian akan ditanyakan apakah user sudah mempunyai akun. Apabila belum, aplikasi akan menampilkan halaman pendaftaran. Lalu user diminta untuk menginputkan email, umur, dan kata sandi apabila user sebagai siswa. Apabila sebagai guru, user diminta untuk menginputkan email, gambar sertifikasi guru, dan juga kata sandi. User juga dapat login melalui Google dan juga Facebook. Kemudian akan load data di database dan mengalihkan ke halaman verifikasi, lalu memasukkan kode OTP. User akan ditanyakan apakah verifikasi sudah sukses. Apabila belum, akan mengirimkan ulang. Apabila sudah, akan mengambil data di database dan mengalihkan ke halaman login. Selanjutnya, aplikasi akan menampilkan halaman masuk atau login. User akan ditanyakan apakah lupa kata sandi atau tidak. Apabila iya, aplikasi akan menampilkan halaman lupa kata sandi. Lalu user diminta untuk menginputkan email, lalu aplikasi akan mengirimkan link untuk merubah kata sandi ke email. Kemudian mengubah sandi pada database. Lalu, apabila user tidak lupa kata sandi, user dapat menginputkan email dan kata sandi. User juga dapat langsung login melalui Google dan juga Facebook. Selanjutnya, aplikasi akan menampilkan halaman kutipan harian, lalu user diminta untuk mengizinkan notifikasi atau tidak. Lalu aplikasi akan menampilkan halaman tutorial,
lalu aplikasi akan menampilkan halaman beranda utama atau navigasi utama. Selanjutnya, di sini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada pencarian, notifikasi, akun, chatbot AI, kategori konten sejarah, kuis, video, dan juga peta. Kemudian, di bagian yang pertama ada pencarian. Di bagian pencarian, aplikasi akan menampilkan halaman pencarian, lalu akan menampilkan cari di tempat lain, terakhir dicari berdasarkan aktivitas Anda dan populer di kalangan Anda. Apabila user ingin mencari sesuatu yang berkaitan dengan sejarah, user dapat menginputkan pencarian lalu enter. Kemudian aplikasi akan menampilkan hasil pencarian dan pencarian yang serupa. Semua ini diambil dari database sejarah. Lalu user dapat mengklik konten untuk melihat konten dan lanjut di bagian konten. Apabila user ingin kembali, user dapat kembali ke halaman pencarian. Apabila ingin kembali ke halaman beranda utama, dapat kembali ke halaman beranda utama. Selanjutnya, di bagian notifikasi, aplikasi akan menampilkan halaman notifikasi. Lalu akan menampilkan notifikasi hari ini, kemarin, dan hari-hari sebelumnya. Load data dari database notifikasi, user juga dapat mengklik notifikasi untuk menghilangkan peringatan. Apabila user ingin kembali ke beranda utama, dapat kembali ke beranda utama. Di bagian selanjutnya ada bagian akun. Aplikasi akan menampilkan halaman akun, kemudian load data dari database user. Kemudian, dibagi menjadi 6 bagian, yaitu profil, laporan, pengaturan, kontribusi guru, ketentuan dan kebijakan privasi, dan juga yang terakhir syarat. Yang pertama ada profil. Aplikasi akan menampilkan halaman edit profil, kemudian user dapat mengubah nama, email, kata sandi, dan juga umur. Apabila user ingin menyimpannya, user dapat kembali ke halaman akun. Yang kedua ada laporan. Aplikasi akan menampilkan halaman laporan, kemudian user diminta untuk memilih waktu laporan, minggu atau bulan. Apabila user menginginkan laporan minggu, aplikasi akan menampilkan laporan per minggu. Apabila user menginginkan laporan bulanan, aplikasi akan menampilkan laporan per bulan. Kemudian yang ketiga ada pengaturan. Aplikasi akan menampilkan halaman pengaturan. Kemudian user dapat merubah notifikasi, suara AI, kutipan harian, akses kamera, animasi, volume, dan pencerahan. Kemudian yang keempat, apabila user sebagai guru, user mendapatkan menu tambahan, yaitu kontribusi guru. Dan aplikasi akan menampilkan video dan kuis yang dibuat oleh guru. Kemudian yang selanjutnya adalah ketentuan dan kebijakan privasi. Aplikasi akan menampilkan halaman ketentuan dan kebijakan privasi. Yang selanjutnya ada saran. Aplikasi akan menampilkan halaman saran, lalu user dapat menginputkan saran dan mengirimkannya, dan akan kembali ke halaman akun. User juga dapat keluar dari aplikasi tersebut dengan logout dan akan kembali ke halaman tampilan awal sebelum login. Kemudian, apabila user ingin kembali ke beranda utama, dapat kembali ke beranda utama. Bagian yang selanjutnya adalah chatbot AI. Aplikasi akan menampilkan halaman chatbot AI. Kemudian user dapat menginputkan pertanyaan, lalu enter untuk mengirimkan pertanyaan. Kemudian chatbot AI akan menjawab pertanyaan dan load data dari database AI. Kemudian user dapat mengklik riwayat obrolan untuk melihat riwayat obrolan sebelum-sebelumnya. Kemudian load data riwayat dari database. Apabila user ingin kembali, dapat kembali halaman chatbot AI, dan ingin kembali ke halaman beranda utama, dapat kembali halaman beranda utama. Selanjutnya, di bagian kategori konten sejarah, dibagi menjadi 5, yaitu museum, peristiwa, tokoh, seni, dan saintek. User dapat mengklik konten sejarah yang diinginkan. Aplikasi akan menampilkan halaman sejarah, yaitu yang terdiri dari gambar dan juga teks. Kemudian load konten dari database. User dapat mengklik lihat detail dan juga klik suara. Apabila user ingin melihat detail, dapat menampilkan halaman detail sejarah, load konten dari database. Apabila user menginginkan klik suara, user dapat klik suara, lalu aplikasi akan mengaktifkan atau mematikan suara AI. Apabila ingin kembali, user pasti akan ditanyakan apakah ingin melakukan tes. Apabila iya, user akan lanjut di bagian kuis. Apabila tidak, akan kembali ke halaman sejarah. Apabila ingin kembali ke halaman beranda utama, user dapat kembali ke halaman beranda utama. Kemudian di bagian kuis, aplikasi akan menampilkan halaman kuis yang ada, kuis yang selesai, dan kuis yang nilainya lebih dari sama dengan 70. Kemudian load kuis dari database. User dapat memilih dan mengklik kuis yang diinginkan. Aplikasi akan menampilkan halaman detail kuis yang berisi judul dan membuat, dan juga statistik kuis. Apabila ingin mulai kuis, aplikasi akan menampilkan halaman pertanyaan kuis yang berisi pertanyaan dan juga pilihan. Kemudian, user dapat memilih jawaban. Apabila soalnya habis, akan menampilkan nilai kuis dan besar. Apabila user menginginkan kuis yang lainnya, user dapat kembali ke halaman kuis awal. User juga dapat masuk melalui kode kuis dengan cara menginputkan kode, lalu klik tombol gabung ke kuis. Selanjutnya, apabila user sebagai guru dapat membuat kuis dengan cara menginputkan kuis berisi sampul gambar, judul, kategori, soal, dan juga pilihan. Lalu user dapat memilih dan klik jawaban yang benar. Lalu user dapat membagikan ke publik, lalu simpan kuis di database. Apabila user ingin kembali ke halaman beranda utama, dapat kembali ke halaman beranda utama. Kemudian di bagian video, aplikasi akan menampilkan halaman video, lalu load video dari database. Lalu, aplikasi dapat menampilkan panah ke atas menu bar. User dapat mengklik panah tersebut, lalu aplikasi akan menampilkan tombol like, bagikan, dan juga emoji. Apabila user menyukai videonya, user dapat mengklik tombol suka. Apabila user ingin membagikan videonya, user dapat mengklik tombol bagikan. Kemudian, apabila sebagai guru, user dapat memverifikasi video dan juga menambahkan video. Apabila ingin verifikasi video, aplikasi akan menampilkan halaman verifikasi video. Lalu klik tombol verifikasi, dan juga dapat batal verifikasi. Apabila user menambahkan halaman tambah video dan galeri, dapat menggunakan kamera dengan cara mengklik tombol kamera,
lalu menampilkan halaman kamera dan tekan lama untuk record. Apabila user ingin pilih video dari galeri, dapat mengklik video, lalu aplikasi akan menampilkan halaman bagian video. Lalu user dapat menambahkan deskripsi dan daerah atau lokasi. Apabila user ingin membagikan, maka simpan video di database dan akan kembali ke halaman video. Apabila user ingin kembali ke halaman beranda utama, dapat kembali ke halaman beranda utama. Yang selanjutnya di bagian peta. Aplikasi akan menampilkan halaman peta yang terdiri dari pilih negara, pergi ke konten langsung. Kemudian load data dari peta dari database. Kemudian, klik negara yang ingin dipilih. Aplikasi akan menampilkan halaman peta dan penada atau marker map. Kemudian user dapat mengklik penada atau marker map. Kemudian aplikasi akan menampilkan detail tempat. Apabila user ingin melihat sejarah, dapat lanjut di bagian konten sejarah. User juga dapat langsung mengklik konten secara langsung dan kembali di bagian konten sejarah. Apabila user ingin kembali ke halaman beranda utama, dapat kembali ke halaman beranda utama. Kemudian yang tak lupa juga, apabila user telah selesai menggunakan aplikasi tersebut, ingin keluar dari aplikasi, dapat keluar dari aplikasi dan selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mockup aplikasi Timelines. Dimulai dari tampilan awalnya, kemudian pilih bahasa, masuk sebagai di sekolah, pilih guru atau siswa, guru, kemudian email, masuk email, verifikasi guru, kata sandi, kemudian daftar. Kalau OTP tidak masuk, kita bisa kirim ulang dan verifikasi. Selanjutnya kita akan masuk. Sebelum itu kita coba dulu pakai kata sandi. Kirim email, maka kelautan untuk kata sandi akan dikirim di sini ke email. Kita bisa masuk. Di sini Timelines akan meminta untuk mengizinkan notifikasi, oke saja. Lalu Jalu akan menjelaskan versi Timelines. Nah, dari atas ada search, ada navigasi, ada akun, sini ada iklan, kemudian ada Sutomo, dan gabung quiz, dan kategori 5 kategori, ada museum, peristiwa, toko, seni, dan sentai. Ini ada konten sejarah. Kemudian di sini adalah menu navigasi utama. Ini adalah tampilan dari beranda. Kita mulai dari search, kita bisa search di sini, cari search, kemudian tekan, sebentar kita harus dulu tekan enter. Maka muncullah beberapa hasil dari pencarian. Kita back dulu, navigasi untuk mematikan peringatan ini kita bisa klik. Dan lanjut ke Sutomo Chatbot AI, kita bisa memberi pertanyaan, lalu dia akan menjawab secara otomatis. Setelah itu jika kita melihat lewat obrolan, di sini ada, dan kita back. Dan di sini ada gabung quiz, kita bisa masuk melalui kode, masuk dan akan diarahkan ke quiz. Namun saat ini kita back dulu, lalu kita akan masuk ke museum. Kita bisa menyalakan ini untuk mengaktifkan suara AI, lihat detail, dan kita akan back. Setelah Anda explore, harus menggunakan track mode dan sejarah ini dengan Jalu. Oke. Di sini kita disuruh untuk melakukan post test setelah melihat detail. Mulai saja. Nah, seperti itu quiznya. Kita akan menuju ke Belanda. Dan di sini kita akan ke video. Video ini ada video-video yang diupload oleh guru. Video ini hanya bisa diupload oleh guru, bisa di like, di share, seperti itu. Dan di sini ada ke atas ada verifikasi video untuk verifikasi video yang telah dibuat. Kemudian kita bisa klik lagi untuk membatalkan verifikasi. Di sini ada tambah video, mengambil kamera, bisa di seperti ini. Kita bisa ke galeri, masukkan lokasi dan deskripsi, lalu bagikan. Dua fitur ini cuma bisa diakses oleh guru, siswa tidak bisa. Kemudian ke peta, sini akan menampilkan beberapa negara, kita pilih saja Indonesia, dan akan menampilkan peta sejarah. Ada beberapa titik-titik map atau penanda menggunakan sejarah. Seperti yang tadi, isi konten, dan kita close saja atau tidak. Oh, di sini juga ada infonya. Jika hijau ada toko, merah museum, warna peristiwa, hitam saintek, dan ungu seni. Kita bisa masuk ke konten langsung. Dan di sini ada quiz. Quiz bisa kita bergabung lewat kode seperti yang tadi. Di sini juga diberikan laporan-laporan quiz yang telah selesai, quiz dengan nilai lebih dari 170. Di sini kita bisa masuk ke dalam quiznya masing-masing. Setelah masuk ke sini, kita mulai seperti yang tadi. Kemudian ke akun ada profil, edit profil, kita bisa mengedit profil, laporan per minggu dan laporan per bulan tentang quiz dan penggunaan aplikasi. Bulan seperti ini. Terus ada kontribusi. Nah, kontribusi ini cuma bisa diakses oleh guru. Berisi video yang telah dipublikasikan dan quiz yang telah dipublikasikan. Kemudian pengaturan, notifikasi, suara AI, kutipan harian, akses kamera, animasi, volume suara, kemudian pencerahan layar. Di sini ada dukungan, kemudian motivasi, dan saran yang bisa diberikan kepada pengembang aplikasi atau developer, kemudian kirim. Kemudian di sini kita bisa keluar untuk logout dari akun, atau berganti akun. Perbedaan antara akun siswa dan guru adalah, di sini akun siswa tidak bisa membuat quiz, kemudian membuat video, dan memverifikasi video. Setelah itu, buat siswa juga tidak ada laporan kontribusi di sini.